Tidak seperti Akademi Master Jiwa lainnya, Akademi Shrek mendaftarkan siswanya setiap 3 tahun sekali. Berbagai aliansi dan persatuan di benua akan memilih bakat paling luar biasa mereka untuk diterapkan. Pelamar harus berusia di bawah 15 tahun. Tidak ada prasyarat kekuatan jiwa minimum, namun, pelamar harus menunjukkan keunggulan setidaknya di satu bidang. Karena aliansi Skycea dikenal memiliki master jiwa yang lebih rendah dibandingkan dengan aliansi lain, mereka menerima lebih sedikit kuota. Setiap kali pendaftaran Shrek datang, mereka diberikan sekitar 120 kuota. 120 kuota ini akan dibagi antara lusinan kota. Rata-rata, setiap kota menerima 2 atau 3 di antaranya. Sebagai akademi nomor 1 di aliansi Skycea, Akademi Skycea menyimpan 20 untuk dirinya sendiri. Sementara itu, akademi lain harus mengandalkan keberuntungan dan keinginan aliansi. Secara alami, Akademi Skycea memiliki posisi yang lebih tinggi dari akademi normal lainnya. Brother Zenpeng, Akademi Sealan Anda selalu berhasil mengamankan beberapa kuota dengan kekuatan Anda. Mengapa Anda meminta lebih banyak dari saya? Long Huantian berbicara tanpa mengedipkan bulu mata. Setelah hening beberapa saat, Zhang Zenpeng berkata, saya tidak sedang berbicara tentang kuota normal. Saya meminta pemeriksaan pelataran dalam. Petik 2. Long Huantian menatap dengan mata terbelalak pada permintaan itu, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Apa katamu? Kuota pelataran inti. Petik 2. Mereka diberi sekitar 120 kuota biasa. Adapun kuota ujian dalam pengadilan, seluruh aliansi Skycea diberikan 5. Ini adalah jumlah jari yang sama di satu tangan. Kelima kuota ini biasanya dimonopoli oleh Akademi Skycea. Tidak biasanya satu kuota diberikan kepada siswa berprestasi di akademi lain. Meski begitu, banyak syarat dan keuntungan yang harus ditawarkan sebagai kompensasi. Ada celah yang jelas antara pelataran dalam dan luar Akademi Shrek. Siapapun yang bisa menjadi murid pelataran inti akan menjadi kebanggaan seluruh aliansi Skycea. Namun, beberapa tahun telah berlalu sejak seseorang dari aliansi Skycea memasuki pelataran dalam. Bagian dalam Akademi Shrek jarang menerima lebih dari 10 orang sekaligus. Bukan pemandangan yang luar biasa bagi mereka untuk tidak menerima sama sekali. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ujian itu. Biasanya, murid pelataran dalam dipromosikan dari pelataran luar. Hanya sekali di bulan biru seseorang akan diterima langsung di pelataran inti. Meskipun demikian, kuota ujian dalam pengadilan sebanding dengan bobotnya dalam emas. Memiliki kuota ini seperti menerima dukungan dari Skycea Alliance. Orang-orang yang beruntung tersebut dijamin diterima di pelataran luar jika mereka gagal dalam ujian pelataran dalam. Jadi, 5 kuota ini sangat berharga. Mereka praktis 5 tiket untuk menjadi Master Armor pertempuran masa depan. Akademi Shrek sangat ketat dalam urusan internalnya. Tak satu pun siswanya dapat berpartisipasi dalam perselisihan di benua itu. Meski begitu, banyak pembatasan yang dicabut setelah lulus. Selama mereka tidak mencoreng nama Akademi Shrek, lulusan pelataran luar dapat memilih jalan mereka tanpa gangguan. Tentu saja, menjadi penjahat itu mustahil. Pentingnya Master Armor pertempuran masa depan yang direkomendasikan oleh Akademi sudah jelas. Zhang Zenpeng tiba-tiba meminta kuota ujian dalam pengadilan, bagaimana mungkin Long Huantian tidak terkejut? Saudara Huantian, dengarkan aku dulu. Saya tahu tidak sopan menanyakan hal ini kepada Anda, tetapi murid-murid saya kali ini benar-benar hebat. Jika saya tidak percaya mereka bisa lulus ujian pengadilan dalam, maka saya tidak akan meminta ini dari Anda. Pada akhirnya, bukankah Sealan Academy adalah bagian dari Skycea Alliance? Jika murid-murid saya memasuki pelataran dalam, itu akan membawa kemuliaan bagi seluruh aliansi. Bahkan, hal itu bahkan dapat meningkatkan jumlah kuota yang kami terima di masa mendatang. Petik 2. Akademi Shrek memiliki aturan yang menyatakan bahwa setiap daerah yang siswanya telah lulus ujian pelataran inti berhak mendapat kuota tambahan di masa mendatang. Ekspresi Long Huantian tegas. Saudara Zenpeng, Anda harus tahu bahwa saya tidak memiliki kendali tunggal atas kuota pelataran dalam. Keputusan ada di tangan aliansi. Petik 2. Zhang Zenpeng tersenyum dengan tenang. Dia tahu bahwa ini hanyalah alasan. Long Huantian tidak berniat melepaskan kuota. Bagaimana dengan ini, Saudara Huantian? Tonton beberapa pertandingan murid saya dulu. Jika mereka dapat membedakan diri mereka di divisi junior, mungkin Anda akan mempertimbangkannya kembali. Kami tidak punya banyak waktu sampai ujian. Petik 2. Dengan sikap tidak berkomitmen, Long Huantian berkata, baiklah. Mari kita lihat dulu. Petik 2. Layar di kotak 1 menampilkan arena.
Kedua tim yang bertanding baru saja masuk. Di satu sisi ada tim yang terdiri dari 3 gadis. Pemimpin dari ketiganya berdiri tegak dan memiliki rambut biru langit. Meski usianya tidak lebih dari 15 tahun, dia ramping, membawa pesona elegan seorang wanita. Di sebelah kirinya adalah seorang gadis yang penampilannya mencerminkan penampilannya. Hanya warna rambutnya, hijau muda seperti padang rumput, yang berbeda. Warna rambut seperti itu hanya sedikit dan jarang. Kontras antara wajah mereka yang identik dan warna rambut yang berbeda menarik perhatian Long Huantian. Long Huantian memahami teman lamanya dan tahu bahwa Zhang Zhenpeng tidak akan berbicara tanpa berpikir. Karena dia membuat permintaan seperti itu, dia harus sangat percaya pada murid-muridnya. Selain si kembar, gadis yang tersisa memiliki rambut pirang. Sosoknya kurus dan dia menjulang di atas rekan satu timnya. Dia tampak seperti tauge dan matanya yang cerah mencolok. Yang pirang itu Wang Dongqi. Jiwa bela dirinya adalah pedang Thunder Flash. Dia memiliki 3 cincin dan merupakan master jiwa tipe penyerangan peringkat 32. Yang berambut biru dan yang berambut hijau adalah saudara kembar. Mereka masing-masing adalah Zhou Hanyu dan Zhou Tian Er. Zhou Hanyu memiliki 3 cincin dan berada di peringkat 31. Zhou Tian Er memiliki 2 cincin di peringkat 27. Zhang Zhenpeng memperkenalkan 3 muridnya sebentar. Long Huantian mengangguk setuju. Dia mempelajari statistik kompetisi mereka dan terkejut, menarik napas dalam-dalam. Dia tidak terkejut bahwa tim Akademi Sealan memiliki 4 kemenangan di turnamen round robin. Namun, lawan mereka dari Issea Academy juga meraih 4 kemenangan. Selain itu, tim tersier Akademi Issea. Meskipun Issea City besar, namun tidak sering diberkati oleh talenta. Dengan demikian, Akademi Issea berada di peringkat sedikit di bawah median. Fakta bahwa tim tersier mereka mengumpulkan kemenangan ini menambah ketidakpercayaan Long Huantian. Diperlukan pandangan sekilas untuk melihat seberapa muda mereka. Apakah Anda sudah memperhatikan tim dari Akademi Issea ini, Saudara Zhenpeng? Long Huantian bertanya. Ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Zhenpeng. Dia mengangguk sedikit. Saya memperhatikan mereka sebentar. Tim itu benar-benar aneh. Meskipun mereka masih sangat muda, kekuatan tempur mereka luar biasa. Petik 2. Oh. Long Huantian mengarahkan pandangan bertanya padanya. Dia memahami standar tinggi temannya, menyadari bahwa evaluasi seperti itu tidak akan dianggap enteng. Tim tersier Akademi Issea seluruhnya terdiri dari anak-anak berusia 10 tahun. Kapten mereka bernama Tang Wulin dan dia hanya memiliki 1 cincin. Bisa dikatakan, itu cincin 1000 tahun. Di pertandingan sebelumnya, dia mampu menangkis serangan gabungan dari lawannya sendirian. Jiwa bela dirinya seharusnya adalah rumput Blue Silver, meskipun kemungkinan besar merupakan varian. Kekuatan tubuhnya luar biasa dan tangan kanannya bisa berubah menjadi cakar naga. Dari pengamatan saya, dia seharusnya tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Saya belum melihat dering kedua muncul. Mungkin itu salah satu tulang jiwa langka itu. Petik 2. Jika Long Huantian terkejut beberapa saat yang lalu, maka sekarang dia menyangkal. Zhang Zhenpeng sebenarnya sangat memperhatikan tim tersier Issea. Pemahaman antara Zhang Zhenpeng dan Long Huantian berjalan dua arah. Senyuman muncul di bibir Zhang Zhenpeng saat dia menatap Long Huantian, sepenuhnya menyadari pikiran temannya. Kamu akan mengerti setelah pertandingan dimulai. Anak-anak ini tidak normal sama sekali. Jika mereka tidak bertemu dengan tim saya, kemungkinan besar mereka akan melanjutkan kemenangan beruntun mereka. Issea Academy pasti telah merekrut seorang guru yang luar biasa, jika tidak, bagaimana lagi mereka bisa meningkatkan bakat luar biasa seperti itu. Petik 2. Senyum masam tersungging di bibir Long Huantian. Pujian yang sangat tinggi. Sepertinya saya harus melihat sendiri betapa menakjubkannya anak-anak ini. Petik 2. Kedua tim berdiri berseberangan di atas panggung, baru saja memperkenalkan diri. Tang Wulin tercengang saat mengetahui bahwa lawan mereka semuanya perempuan. Ini adalah pertama kalinya dia menyapa tim yang hanya terdiri dari perempuan. Selama perkenalan mereka, Tang Wulin tertarik dengan penampilan Zhou Hanyu dan Zhou Tian Er yang hampir identik. Meskipun mereka jelas bersaudara kembar, warna rambut mereka yang kontras membuat pemandangan yang aneh. Berdiri sebagai ujung tombak timnya, Zhou Hanyu menatap Tang Wulin dengan mata sedingin es dan sekuat bunga plum di musim dingin. Dia telah menjadi dewasa dengan cukup baik, selain masih mentah, tinggi badannya hampir tidak berbeda dari orang dewasa. Tim Issea tampak kecil jika dibandingkan. Perasaan tak terduga mengalir di hati Zhou Hanyu saat dia menatap tim lawan.
Sebelum pertandingan, Presiden Akademi mereka telah berulang kali memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan lawan mereka hari ini. Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana ketiga anak di depannya memiliki kemenangan beruntun yang identik dengan mereka. 4 kemenangan mereka hampir menjamin bahwa mereka mendapat tempat di 16 besar. Karena hanya ada 8 pertandingan per grup, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mencapai 16 besar sekarang. Mereka masih sangat muda, hanya 10 tahun. Dibandingkan dengan sikap dingin Zhou Hanyu, Zhou Tian'er memancarkan keaktifan. Dia dengan linglung bertanya, "Adik, kamu sudah berkompetisi di usia yang sangat muda." Wajah Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berkedut mendengar pertanyaannya. "Ini kompetisi. Kami hanya datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman." Meskipun tidak puas, Tang Wulin tersenyum padanya. Dia tidak bisa membiarkan lawannya menyadari ketidaksenangannya. Zhou Tian'er berkata, "Bagaimana kalau kalian baru saja menyerah? Tidak akan terlihat bagus jika kami menyakitimu, orang mungkin mengira kami menindas anak-anak." Petik 2. Ekspresi senyum Tang Wulin menegang. Dia bahkan menasihati kita untuk menyerah. Gu Yue tidak tahan lagi dan berkata dengan nada dingin, "Pemenangnya belum diputuskan. Kita akan lihat setelah pertandingan ini." Petik 2. Wasit mulai menghitung mundur. Zhou Hanyu memelototi adik perempuannya sebelum beralih ke Tang Wulin dan mengangguk. 3, 2, 1, mulai. Dengan demikian, pertandingan antara dua tim terkuat di grup 3 dimulai. Langkah pertama Tang Wulin tidak berbeda dari masa lalu, dia segera menyerbu ke depan, tangannya membentuk tanda-tanda halus di belakang punggungnya saat dia menembak ke arah Zhou Hanyu seperti kilat. Xie tepat di belakang Tang Wulin setelah melihat sinyal tangan. Targetnya adalah Wang Dongqi, bukan Zhou Hanyu. Pada saat itu, para siswa dari Akademi Sealan mengungkapkan kecemerlangan cincin jiwa mereka. Zhou Hanyu dan Wang Dongqi memiliki 3 cincin jiwa, yang pertama memiliki 2 cincin kuning dan 1 ungu, sedangkan yang terakhir semuanya kuning. Adapun Zhou Tian'er, dia hanya memiliki 2 cincin jiwa kuning. Seperti yang telah kami selidiki, mereka memiliki 2 tetua jiwa dan 1 jiwa Grandmaster. Kultivasi mereka cukup untuk menghancurkan kita. Setelah menghadapi Master Jiwa 3 cincin sebelumnya, 3 dari kelas 0 tidak takut pada mereka. Hanya setelah mereka bertempur barulah mereka tahu seperti apa lawan mereka sebenarnya. Zhou Hanyu berdiri tegak menghadapi tuduhan Tang Wulin. Dia mengangkat tangan kanannya, 3 cincin jiwanya naik secara sinkron saat hujan es tipis mengelilingi tubuhnya. Suhu arena turun saat gelombang kabut glasial menggulung tubuhnya dan kulitnya perlahan memutih hingga menjadi seperti salju. Di sisi lain, aura Zhou Tian'er berbeda. Keduanya jelas lahir dari ibu yang sama, pada usia yang sama, dan kemungkinan besar kembar, namun tidak hanya kultivasi Zhou Tian lebih rendah dari kakak perempuannya, jiwa bela dirinya juga berbeda. Apa yang muncul di tangannya bukanlah udara dingin, tapi bola cahaya hijau yang meledak dengan vitalitas. Apa itu? Tang Wulin dikejutkan oleh pemandangan kedua jiwa bela diri ini. Dia bukan anak bodoh yang sama yang baru tiba dari kota Glorybound lagi, setelah belajar dan berjuang di bawah bimbingan Wu Zhangkong, pengetahuannya semakin dalam. Hanya dengan satu tatapan, dia bisa melihat bahwa si kembar jarang terlihat sebagai master jiwa unsur. Zhou Hanyu memiliki elemen es, khususnya Ice Spirit. Di sisi lain, Zhou Tian'er memiliki elemen kayu, sama, itu disebut Wood Spirit. Namun, jiwa bela diri tipe kayu jauh lebih langka daripada tipe es. Kedua saudara perempuan ini seharusnya kembar, tetapi jiwa bela diri mereka sangat berbeda. Benar-benar tontonan. Tampaknya warna rambut mereka berbeda karena jiwa bela diri mereka. Di kotak 1, Hanyu dan Tian'er adalah saudara kembar, tapi perbedaan mereka terlihat jelas sejak mereka lahir. Meskipun orang tua mereka adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan jiwa, anak-anak mereka sangat berbakat. Hanyu memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan dan jiwa bela diri Ice Spirit. Dia murid paling berbakat yang kami miliki selama bertahun-tahun. Tian'er sedikit kurang berbakat, dia hanya memiliki kekuatan jiwa bawaan peringkat 8. Tetap saja, dia memiliki konstitusi roh kayu yang lebih langka. Selain itu, para suster memiliki hubungan mental seperti saudara kembar. Zhang Zhenpeng menjelaskan latar belakang kedua murid bintangnya. Long Huantian menghela nafas sebagai apresiasi. Mereka benar-benar talenta yang luar biasa. Pantas saja Zhenpeng begitu percaya diri dengan permintaannya. Meskipun kekuatan seorang master jiwa terkait langsung dengan kekuatan jiwa mereka, seringkali jiwa bela diri yang lebih penting.
Seorang Master Jiwa 3 Cincin dengan jiwa bela diri biasa tidak akan pernah bisa mengejar Master Jiwa 3 Cincin dengan jiwa bela diri tingkat puncak, celahnya terlalu besar. Kedua gadis ini sama sekali tidak biasa. Di panggung kompetisi, tatapan Zhou Hanyu berbenturan dengan Tang Wulin. Dia perlahan menekan telapak tangan kanannya ke depan, mengirimkan gelombang es berkabut ke arahnya, mengaburkan pandangannya. Dia hampir tidak bisa melihat sosoknya yang tidak bergerak di dalam kabut. Cincin jiwa pertama Zhou Tian, menyala sementara lampu hijau lembut muncul di tanah. Tanaman merambat tumbuh dari cahaya dalam sekejap dan mengikuti jari runcingnya untuk menyerang Tang Wulin. Ini Bin. Tang Wulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sangat tidak mungkin baginya untuk tidak mengenalinya apa adanya. Mereka berdua adalah master jiwa tipe tumbuhan, tetapi jiwa kayu Zhou Tian, jauh lebih kuat daripada rumput blue silver miliknya. Binnya seperti sederet tanaman merambat yang menusuk ke arahnya. Meskipun Tang Wulin terguncang, dia dengan cepat beradaptasi dengan situasi tersebut. Cincin jiwa ungunya naik dari bawah kakinya dan memerintahkan rumput blue silver miliknya untuk menenun menjadi layar pelindung di udara. Tang Wulin menyerbu ke depan, perisai rumput blue silvernya miring sehingga menangkis serangan tanaman merambat. Dia dengan cepat mendekatinya. Tidak terganggu, Zhou Hanyu mengaktifkan cincin jiwa pertamanya. Putih tiba-tiba mendominasi penglihatan Tang Wulin, dinding es terbentuk tepat di hadapannya. Waktu Zhou Hanyu sangat tepat, dinding itu muncul tepat saat Tang Wulin hendak melepas pelindung layar. Dia akan membantingnya beberapa saat kemudian. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tang Wulin. Meskipun kecepatannya meledak, kendalinya tidak mungkin dibandingkan dengan Xie Xie. Yang mengejutkan tim Akademi Sealan, Tang Wulin tidak menunjukkan niat untuk melambat, sebaliknya, dia meningkatkan kecepatannya. Dia mengangkat kedua lengannya dan menundukkan kepalanya, langsung menabrak dinding es. Bang! Tang Wulin benar-benar menghancurkan dinding es dan melanjutkan serangannya ke Zhou Hanyu. Orang ini, Zhou Hanyu menatap dengan bingung ke arah pemandangan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menerobos dinding esnya dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Orang aneh macam apa dia? Tang Wulin hanya berjarak 15 meter darinya. Tidak lebih dari sekejap saja untuk menghubunginya. Zhou Tian, pindah ke samping saudara perempuannya. Senyum manis menghiasi bibirnya kontras dengan topeng ketidakpedulian saudara perempuannya yang tidak berubah. Energi aneh terpancar dari tubuh mereka. Cincin jiwa pertama Zhou Tian, menyala saat dia mengangkat tangannya. Tanaman merambat muncul dari bawah kedua saudara perempuan itu, membungkus kaki dan pinggang mereka sebelum dengan cepat menyeret mereka ke belakang, langsung membuka celah lebar antara mereka dan Tang Wulin. Tang Wulin bereaksi tanpa berpikir, Blue Silver Grace ditembakkan saat dia mengaktifkan Bin dan menyerang ke depan sementara dia sendiri mengikuti di belakang. Di satu sisi, Xie Xie telah mencapai Wang Dongqi. Daripada mundur, Wang Dongqi melangkah maju untuk menyambutnya dengan pedang yang baru terwujud di tangan. Petir perak mengalir dalam garis-garis bergerigi di sepanjang bilah pedang ungu itu, menyelimuti dengan aura kemegahan. Sebuah tebasan sederhana dari pedangnya mengirimkan sambaran petir perak ke Xie Xie. Xie Xie mengumpulkan kekuatan di dalam kakinya dan dengan paksa melompat dari tanah dan ke udara, menghindari sambaran petir sambil secara bersamaan menutup jarak di antara mereka. Tidak seperti pedang langit-langit Wu Zhangkong dan pedang Star God Ye Xinglan, pedang Thunder Flash milik Wang Dongqi menggunakan kekuatan jiwa untuk meningkatkan keterampilan jiwa atribut petirnya daripada pedang itu sendiri. Dia mengangkat pedang Thunder Flash-nya tinggi ke udara, memanggil badai ular petir di sekelilingnya. Ini adalah skill jiwa keduanya, Chaotic Dance of the Silver Snakes. Wang Dongqi memandang rendah Xie Xie. Meskipun dia memiliki 2 cincin pada usia 10 tahun, dia merasa dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. 3 cincin merupakan tonggak utama bagi para master jiwa, itu berarti seseorang telah mencapai tingkat menengah dari seorang master jiwa dan seringkali keterampilan jiwa ketiga membawa dorongan kekuatan yang besar. Dia telah memutuskan untuk menggunakan tarian caotik dari ular perak saat Xie Xie bergerak melawannya karena skill jiwa ini mengkhususkan diri dalam menahan master jiwa tipe kelincahan. Sebagai master jiwa tipe penyerangan dan dengan karakteristik pedang Thunder Flash, dia paling efektif dalam menahan master jiwa tipe agility. Tidak hanya petir memiliki kekuatan ledakan, efek kelumpuhannya dapat melumpuhkan kecepatan master jiwa tipe kelincahan. Petir itu berkembang menjadi bunga cahaya perak yang langsung menelan Xie Xie. Meskipun tidak memiliki banyak daya tembak, jika tarian Chaotic of the Silver Snakes menghantam dan melumpuhkan lawannya, tidak perlu banyak usaha bagi Wang Dongqi untuk menghabisi mereka.
Dia belum dikalahkan oleh seorang master jiwa tipe agility dengan peringkat yang sama dengannya. Kekalahan mereka dijamin saat dia adalah lawan mereka. Senyuman sudah terlihat di bibirnya. Kemenangan timnya akan terjamin setelah dia mengalahkan lawannya. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan saudara perempuan Zhou. Bagaimanapun, keduanya adalah kekuatan inti tim. Tapi saat itu, senyumnya menegang. Tepat saat ular petir hendak menyerangnya, sosok Xie goyah, lalu terduplikasi menjadi banyak pantulan bayangan hantu yang berkedip-kedip ke depan. Meskipun ada banyak sekali tarian caotik dari ular perak, itu bukan tanpa celah. Baut petir yang tidak menentu terus-menerus mengubah posisi, menciptakan celah yang dimanfaatkan Xie dan, dengan goyangan tubuhnya, ia menghindari serangan ular petir dan terus maju ke Wang Dongqi. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bukanlah keterampilan jiwa. Dia tidak melihat cincin jiwa Xie menyala, dia benar-benar terperangah. Dia bisa mengerti jika dia menggunakan skill jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa memahami situasi ini. Mengapa tubuhnya tiba-tiba menjadi begitu ilusi? Bukankah jiwa bela dirinya belati? Bagaimana dia bisa tahu bahwa apa yang Xie gunakan saat ini adalah jalur membingungkan bayangan hantu dari Sekte Tang? Sama seperti mereka telah meneliti tim Issea telah menelitinya. Keakraban dengan lawan bisa berarti perbedaan antara menang dan kalah dalam pertempuran. Tang Wulin hanya membiarkan Xie menghadapi Wang Dongqi setelah benar-benar memahaminya. Sementara petir Wang Dongqi jelas sangat efektif melawan master jiwa tipe agility, itu masih tergantung pada seberapa cepat lawannya. Xie telah menunjukkan keterampilan tempur yang spektakuler saat pertama kali Tang Wulin bertemu dengannya, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia setelah 1 tahun bimbingan Wu Zhangkong dan mempelajari jalur membingungkan bayangan hantu Sekte Tang. Gerakan Xie seperti awan yang melayang dan air yang mengalir saat menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Wang Dongqi tidak bisa melacaknya, tetapi dia juga tidak melacaknya. Di matanya, dia hanyalah seekor bebek yang duduk. Tarian Chaotic of the Silver Snakes memiliki jangkauan yang luas, tetapi penuh dengan lubang. Tidak ada gunanya menghadapi kecepatan yang sebenarnya. Mata Wang Dongqi berputar dengan panik. Ketika Xie tiba di hadapannya dalam sekejap mata, dia segera menikam Thunder Flash Sword-nya ke tanah dan mengaktifkan cincin jiwa ketiganya. Cahaya perak keluar dari tubuhnya. Xie secara naluriah membalikkan badan, mundur darinya dan menunda serangannya. Seperti yang dia duga, ular petir meledak dari pedangnya sesaat setelah dia mundur. Dia telah menggunakan tarian Chaotic of the Silver Snakes sekali lagi. Mustahil untuk mengelak di udara, setidaknya pada level mereka. Jika Xie tidak membatalkan serangannya, dia akan dilumpuhkan oleh ular-ular itu. Cahaya keemasan berkumpul di sekitar Xie dan sedetik kemudian, dia melepaskan Light Dragon Storm-nya, memacu tubuhnya untuk terbang mundur. Garis-garis petir perak mengejarnya tetapi langsung menghilang saat bersentuhan dengan Light Dragon Storm miliknya. Xie memutar belati naga cahaya di tangannya setelah mendarat agak jauh, mengejek Wang Dongqi. Ekspresinya berubah tidak sedap dipandang. Untuk melindungi dirinya sekarang, dia telah dipaksa untuk menggunakan tarian Chaotic of the Silver Snakes 2 kali dan Thunder Flash Ring sekali. Konsumsi ketiga keterampilan jiwa itu jauh lebih besar dari penggunaan keterampilan jiwa tunggal Xie dan meskipun kekuatan jiwanya melampaui Xie sejauh ini, jumlah yang digunakan tidak ada untuk ditertawakan. Xie mencengkeram belati naga cahaya dan perlahan mengelilingi Wang Dongqi. Tidak ada satupun jejak kecemasan yang dapat ditemukan dalam sikapnya. Tang Wulin hanya memberinya satu misi, untuk membuat Wang Dongqi sibuk, dan jika dia punya kesempatan, kalahkan dia. Jika tidak, maka mengisolasinya saja sudah cukup. Sementara dia membuatnya sibuk di sini, Tang Wulin menemukan bahwa binnya tidak berguna. Zhou Tian menunjuk ke untaian rumput Blue Silver yang membidiknya, menembakkan sekelompok lampu hijau padanya. Sensasi aneh tiba-tiba menyapu Tang Wulin, seolah-olah rumput Blue Silver-nya telah diselimuti oleh pelukan hangat yang dengan lembut mencuri kendali darinya. Lautan Blue Silver Grace-nya menjadi lemas di udara dan jatuh ke tanah, terlalu tak bernyawa untuk menyerang lagi. Ini adalah penekanan atribut. Tang Wulin mengerti apa yang dia hadapi dalam sekejap. Itu selalu menjadi Raja Naga Emasnya yang menekan Tuan Jiwa dan makhluk jiwa lainnya sebelum sekarang. Dia tidak menyangka akan datang suatu hari ketika dia akan ditekan. Meskipun garis keturunan Raja Naga Emasnya telah mengubah rumput Blue Silver-nya, pada akhirnya, itu masih keberadaan yang dikaitkan dengan kayu. Garis keturunannya pasti telah mengangkatnya ke ketinggian yang jauh lebih tinggi,
Tetapi melawan Zhou Tian, yang memiliki jiwa bela diri roh kayu dan kekuatan jiwa yang lebih tinggi darinya, ditekan tidak bisa dihindari. Bahkan cincin jiwanya yang berumur 1000 tahun tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalikkan penindasan ini. Zhou Tian, tersenyum manis pada Tang Wulin, sementara Zhou Hanyu menunjuk ke arahnya, memanggil es raksasa dari tanah untuk membentuk penjara es di sekitarnya. Tidak hanya membatasi pergerakannya, tetapi juga mengepungnya di semua sisi. Skill jiwa pertama Zhou Hanyu adalah Ice Wall, Ichichel keduanya. Namun, esnya tidak biasa, mereka adalah es varian yang kuat. Ada banyak cara dia bisa menggunakannya. Es lebih kuat dari dinding es sebelumnya, memaksa Tang Wulin kembali ketika dia menyerang mereka. Saat dia berjuang untuk melarikan diri dari penjara es ini, udara dingin beredar dan memasuki tubuhnya. Meskipun tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang pada umumnya, dia tidak kebal terhadap dingin dan segera menggigil tanpa henti. Para suster itu bekerja sama dengan sangat baik. Selain itu, mereka jelas masih bersikap lunak padaku. Saya akan tertusuk es daripada di penjara jika Zhou Hanyu tidak. Tang Wulin tidak berani membuang waktu, dia memanggil seutas Blue Silver Grace untuk mengangkatnya keluar dari penjara. Namun pada saat itu, es memanjang hingga berpotongan dan memotong rute pelarian terakhirnya. Kontrol kedua. Ini jelas merupakan keterampilan jiwa terkontrol kedua. Dia sangat terampil, dan dia harus memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Itu tidak bisa lebih rendah dari milikku. Sepertinya kita tidak bisa menahan diri. Tim sialan ini jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan. Gu Yue. Tang Wulin berteriak saat sisik emas beriak di lengan kanannya, tangannya berubah menjadi cakar naga sebelum dia meninju es di depannya. Bang! Es itu pecah menjadi bubuk halus di bawah efek menghancurkan dari cakar naganya. Tang Wulin bergegas keluar dari lubang di saat berikutnya. Meskipun rumput Blue Silver-nya ditekan oleh Zhou Tian, itu tidak mutlak. Dia menarik rumput Blue Silver yang tersisa, hanya membiarkan satu untai emas menembak lurus ke arah Zhou Tian, sementara dia mengikuti dari belakang. Mendengar teriakan Tang Wulin, Gu Yue akhirnya bergerak. Cahaya hijau menyelimuti dia dan dia terbang ke arahnya. Cincin jiwa pertamanya menyala sementara itu sebelum jari-jarinya berputar untuk memanggil bola api yang menyala ke arah kedua saudara perempuan itu. Terlepas dari apakah itu roh kayu atau roh es, keduanya ditundukkan oleh api. Tipe unsur, dan dia sepertinya punya lebih dari satu. Zhou Tian, dan Zhou Hanyu sama-sama dikejutkan oleh pemandangan lampu hijau di sekitar kaki Gu Yue dan bola api yang melengkung ke arah mereka. Sebagai master jiwa tipe elemen itu sendiri, wajar saja jika mereka bisa mengenali master jiwa tipe elemen lainnya. Mereka mulai gemetar saat menyadari bahwa dia bisa menggunakan angin dan api. Api dan es saling berlawanan, saling mengalahkan satu sama lain. Roh kayu Zhou Tian, bagaimanapun, tidak berdaya melawan api. Hanya Zhou Hanyu yang memiliki kesempatan untuk melawan. Sebuah es sepanjang setengah meter tiba-tiba muncul dan berbenturan dengan bola api. Cahaya kobal dan merah tua meledak dari tabrakan mereka, keduanya serasi. Zhou Tian, juga tidak menganggur. Sebuah pohon anggur terbang menuju Tang Wulin dalam upaya untuk mengikatnya. Cincin jiwa keduanya tidak meredup sepanjang waktu, terus menekan Tang Wulin. Skill jiwa pertamanya adalah Thorny Finesse dan yang kedua adalah Wood Spirit. Wood Spirit adalah keterampilan jiwa tipe dukungan yang meningkatkan keterampilan jiwa lainnya sambil menekan makhluk jiwa atribut kayu dan jiwa bela diri. Selama atribut kayu lawannya tidak melampaui miliknya, mereka akan menderita akibatnya. Jadi, dalam arti tertentu, Tang Wulin ditakdirkan untuk ditekan oleh Zhou Tian, sejak lahir. Thorny Finesse Zhou Tian, setelah diperkuat oleh Wood Spirit-nya, memiliki ketebalan 2 kali lipat dan sekarang selebar lengan anak-anak. Duri sepanjang 1 inci menonjol keluar, begitu tajam sehingga mereka pasti akan menyiksa siapapun yang terperangkap di dalamnya. Tang Wulin mengingat cakar naga emasnya, konsumsinya terlalu besar. Dia juga tidak bisa menggunakan rumput Blue Silver-nya di bawah pengaruh penindasan roh kayu, jadi untai tunggal rumput Blue Silver emas adalah harapan terakhirnya. Untaian rumput menghantam tanah dalam kilatan cahaya keemasan, energi rebonnya mengirim Tang Wulin tinggi ke udara saat dia menghindari serangan Thorny Finesse. Masih ingin lari, ya. Senyuman indah muncul di bibir Zhou Tian, saat Thorny Finesse bergoyang di tanah. Dia percaya bahwa tidak mungkin Tang Wulin menghindari serangannya di udara. Namun pada saat itu cahaya hijau menyelimuti dirinya, memperlambat penurunannya. Detik berikutnya, es terbang di bawah kakinya.
Meskipun es ini jauh lebih kecil daripada Zhou Hanyu, itu lebih dari cukup untuk bertindak sebagai pijakan bagi Tang Wulin. Dia mendorong tangga es dan menembak ke arah Zhou Hanyu. 7 bola api berkedip di sekelilingnya pada saat yang sama, setelah dia turun. Gu Yue tidak berhenti sejenak, bola api demi bola api terbang tanpa terlihat akhir. Dengan kekuatan jiwa di peringkat 20-an, serangan berapi-api itu benar-benar berhasil menaklukkan Zhou Hanyu dan tidak memberinya ruang untuk gangguan. Cakar naga emas muncul sekali lagi. Bahkan jika dia menghadapi dinding es lain atau es, Tang Wulin tidak berniat mengelak. Dia akan menyerang dan mengalahkan Zhou Hanyu terlebih dahulu. Zhou Hanyu cincin 3 adalah ancaman terbesar mereka. Zhou Hanyu mengerutkan kening saat dia merasakan tekanan dari serangan udara yang masuk. Dia tidak mengira 3 lawan mereka yang berusia 10 tahun akan begitu merepotkan. Mereka telah meneliti Tang Wulin, memahami kemampuannya, dan merumuskan taktik untuk menjatuhkannya. Namun, dia terkejut bahwa Xie benar-benar bisa menyibukkan Wang Dongqi sendirian. Bahkan, dia tampak berada dalam posisi yang menguntungkan. Lalu ada Gu Yue, kejutan terbesar dari ketiganya. Dalam waktu singkat dia membuat gerakannya, dia telah menggunakan 3 elemen berbeda. Meskipun mereka tidak tahu apa skill jiwanya, efek sinergis antara ketiga elemen itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Paling tidak, itu cukup untuk mengembalikan keseimbangan kedua belah pihak. Mereka sudah sangat menyadari betapa berbahayanya cakar naga emas Tang Wulin. Dengan dia hampir di atasnya dan memiliki rombongan bola api di belakangnya, Zhou Hanyu tahu dia akan kalah jika dia tidak mengungkapkan kartunya. Cincin jiwa ungunya menyala, langsung mengubah auranya saat kabut yang menempel di tubuhnya membeku menjadi kulit biru sedingin es. Gelombang dingin yang sangat menggulung dirinya. Roh es. Pertama adalah roh kayu Zhou Tian, yang dapat sepenuhnya menindas Tang Wulin, dan sekarang Zhou Hanyu mengungkapkan roh es 1000 tahun. Mirip dengan Wood Spirit, itu adalah skill jiwa amplifikasi unsur. Perbedaan antara 100 tahun dan 1000 tahun tidak dapat diduga, belum lagi bahwa ini sebenarnya adalah keterampilan jiwa ketiganya. Dinding es raksasa didirikan di depannya pada saat yang sama saat dia mengaktifkan skill jiwa ketiganya. Bola api menabrak dinding dan dipadamkan dengan mudah, tetapi Tang Wulin menabraknya dengan tegas. Dia meninju dinding dengan cakar naga emasnya begitu keras hingga tertanam di dalamnya. Retakan menjalar di sepanjang permukaan, tetapi kali ini dindingnya tidak pecah. Pecahan es yang tajam terbentuk di sekitar Zhou Hanyu. Dia merasa terhina untuk berpikir bahwa seorang anak berumur 10 tahun telah memaksanya untuk menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Diperkuat oleh Ice Spirit, esnya sekarang tidak kurang dari 1 meter panjangnya dan jauh lebih dingin dan lebih tajam dari sebelumnya. Dia membenturkan telapak tangannya ke dinding es di depannya. Tang Wulin merasakan tubuhnya gemetar dan berteriak ketakutan. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan jiwanya untuk membela diri dan di detik berikutnya dinding es meledak, mengirimnya terbang mundur. Tang Wulin telah menghadapi Master Jiwa 3 Cincin sebelumnya, tetapi baru sekarang dia mengerti betapa mengerikannya guru jiwa 3 cincin yang kuat. Udara yang membeku mengebor ke dalam tubuhnya, darahnya lesu karena kedinginan. Energi eksplosif mengalir di sepanjang nadinya. Jika bukan karena tubuhnya yang lebih kuat dari biasanya, dia pasti sudah kehilangan kesadaran. Pecahan dari dinding es melesat ke arahnya sementara es menghujani Gu Yue. Ketika Gu Yue dan Xie melihat bahwa Tang Wulin dikirim terbang, mereka berdua berteriak. Sementara Xie dipenuhi dengan keheranan, Gu Yue dipicu oleh amarah. Kilatan mengerikan melintas di mata Gu Yue sebelum dia menghilang dalam kilatan perak, hanya untuk muncul kembali di sebelah Tang Wulin. Hujan es tidak mengenai apapun kecuali udara. Ini adalah Zhou Hanyu membeku sesaat. Bagaimanapun, dia masih kurang pengalaman bertempur. Dan dalam jeda sesaat itu, es keluar dari jangkauan manipulasi sekundernya. Mereka terus maju tanpa terarah sampai mereka hancur melawan penghalang arena begitu keras hingga itu berdesir.